Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 19 Februari 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, penolong kami, yang mencintai kami sedemikian rupa, membentuk kami menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Dalam renungan harian saat ini bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman dimanapun berada, kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Kristus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pokok renungan kita pada saat ini adalah kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas dan kapabilitas, kamanarangan na kamulutean. Saudara-saudara, perbedaan kapasitas dan kapabilitas terdapat dalam penggunaannya pada komunikasi sehari-hari. Kadang menimbulkan kerancuan. Kapasitas maknanya lebih mengarah pada daya kemampuan secara mendasar yang dimiliki oleh orang bersangkutan yang berperan sebagai atau kepemilikan suatu pengalaman dalam bidang tertentu. Sedangkan kapabilitas itu adalah bentuk lain atau dari gabungan dari capacity dan ability kalau dalam bahasa Inggris, yang menunjukkan tingkat kemampuan atau kepandaian seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yohanes dalam kapasitasnya sebagai seorang penginjil Yesus Kristus menegaskan tentang siapa dirinya dalam kaitannya dengan firman hidup yang ia beritakan. Dalam kapasitasnya, Yohanes memiliki kapabilitas iman yang tidak diragukan lagi. Ia sendiri menjadi saksi hidup dalam karya Tuhan Yesus. Dia menggambarkan karakteristik Allah sebagai terang. Juga ia menguraikan hal seorang yang dikatakan berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Perlu diketahui bahwa umat Allah sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang membingungkan jemaat tentang siapa Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Kita adalah pribadi yang mudah rapuh. Asal muasal kita adalah dari tanah liat yang hina, tidak bernilai. Namun ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan ini, maka kita yang dulunya pendosa, ibarat tanah yang tidak berguna, namun di dalam tangan Tuhan semuanya berarti. Dalam kapasitas Tuhan sebagai pencipta dan dalam kapabilitasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun hal yang tidak bisa Dia kerjakan. Tuhan Yesus Kristus adalah terang menerangi seluruh eksistensi kehidupan kita. Karena itu peliharalah hidup yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, syukur kepadamu oleh kasih dan tuntunan pemeliharaan dan firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Meskipun dalam masa-masa sulit ini karena berbagai hal, utamanya karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa di dalam diri kami, Tuhan menanamkan kuasa untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa memelihara kehidupan iman kami, agar senantiasa memelihara dan menyatakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Berkati kami hari ini dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.